Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran networking dan kali ini kita akan membahas networking models. Di dalam networking models kita akan membahas 4 poin, yaitu konsep, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, yaitu nama of TCP message, dan terakhir oscillator model. Langsung aja kita ke konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Konsep before open networking model exist. Sebelum networking model terkenal, yaitu each other create their own networking model. Itu pada tahun 1974 IBM create system Internet Network SNA. Other vendor also create their own networking model. Misalnya, jika sesuatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Lanjut kita ke TCP/IP model. Itu merupakan networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar komputer itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Cara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 rail, yaitu network access, internet, transport, dan application. Namun, penerapan dalam real networks TCP/IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layers, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Lanjut kita ke application layer, yaitu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMP, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web, seperti contoh di gambar tersebut. Lanjut kita ke transport layer, yaitu fungsinya itu menyajikan atau memberi servis ke application layer atau transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Lanjut kita ke network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik jaringan, yaitu pertama addressing. Jika addressing bahwa itu IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua adalah routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian monitor, di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tepat untuk sampai tujuan. TCP/IP data link layer dan physical layer, yaitu data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link layer ialah FCS, yaitu frame check sequence, yaitu error detection mekanisme yang mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device.
encapsulation dan decapsulation, yaitu encapsulation itu adalah proses membungkus data dengan header pada data setiap layernya. Adapun decapsulation yaitu maka sebaiknya yaitu membuka data. Lanjut kita ke konsep. Untuk saat ini model yang digunakan hanya TCP/IP karena dari sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP/IP mendominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor atau yang membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu dibuatlah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, atau bisa juga disebut OSI 7 layer model. Model layers yaitu dibagi menjadi 7, yaitu physical, data link, network, transport, session, pre-session, dan application. Lower layer yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Upper layer itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Lower layer itu terdiri dari bagian 1 sampai 4 dan upper layer itu 5 sampai 7. Baik, mungkin cuman segini yang bisa saya sampaikan pada video ini. Maaf bila ada kekurangan. Segitu saja dari saya. Bye bye.